Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Terus-menerus Dibersihkan. Bacaan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada seorang kakek yang hidup di suatu perkebunan dengan cucu lelakinya yang masih muda. Setiap pagi, si kakek itu bangun lebih awal dan membaca Alkitab di meja makan. Si cucu ingin sekali menjadi seperti kakeknya dan mencoba untuk meniru semampunya. Suatu hari, sang cucu bertanya, "Kek, aku mencoba untuk membaca Alkitab seperti yang kakek lakukan, tetapi aku tidak memahaminya. Dan apa yang aku pahami, aku lupa secepat aku menutup buku. Apa sih kebaikan dari membaca Alkitab?" Si kakek tidak menjawab, ia malah mengambil keranjang kotor tempat menaruh arang yang sudah berlubang dan berkata, "Nak, bawa keranjang ini ke sungai, isi dengan air dan bawalah kembali ke sini." Tanpa bertanya lagi, si cucu bergegas melakukan perintah kakeknya. Ia membawa keranjang arang itu ke sungai dan mencoba membawa air kepada kakeknya. Tetapi semua air habis menetes sebelum dia tiba di tempat kakeknya. "Ayo ambil lagi dan lakukan dengan lebih cepat," kata sang kakek sambil tertawa. Si cucu pun kembali ke sungai dengan keranjang itu dan mencoba hal yang sama berulang-ulang kali. Tiap kali ia berusaha semakin cepat, tetapi tetap saja keranjang yang dibawanya kosong sebelum ia tiba di depan kakeknya. Dengan terengah-engah si bocah itu menjelaskan kepada kakeknya bahwa mustahil ia bisa membawa air dari sungai dengan keranjang arang itu. Lalu ia mengambil ember sebagai gantinya. Melihat itu, si kakek berkata, "Aku tidak menyuruhmu untuk membawa air dengan ember, tetapi tetap dengan keranjang arang. Ayolah nak, usahamu masih kurang." Dari pintu rumah, si kakek kembali mengamati usaha cucunya yang berlari secepat mungkin supaya bisa membawa air yang diinginkan kakeknya. Tetapi semua usahanya sia-sia belaka. "Kakek lihat kan, semua usahaku sia-sia, tenagaku terbuang dengan percuma," katanya dengan nafas yang terengah-engah. "Cucuku, sekarang coba kau lihat keranjang yang kau bawa," kata si kakek sambil tersenyum. Bocah itu mengambil keranjangnya. Kini ia menyadari bahwa keranjang itu telah berubah dari keranjang yang kotor menjadi keranjang yang bersih, baik di bagian luar maupun dalam. Cucuku, inilah yang akan terjadi ketika kita membaca firman Tuhan. Kita memang tidak bisa memahami atau mengingat semuanya secara utuh. Tetapi ketika kita membacanya sedikit demi sedikit, kita akan diubahkan oleh kebenaran-kebenaran yang tersimpan di dalamnya, ujar sang kakek. Melalui kisah di atas kita belajar, jika kita terus-menerus membaca firman-Nya dan menaruh itu di dalam hati kita, maka firman itu akan membersihkan jiwa kita dari segala keinginan dosa dan kejahatan. Jika kita sudah membaca firman, maka apa yang kita baca itu terekam di dalam ingatan kita. Dan ketika kita berhadapan dengan satu masalah, maka Roh Kudus akan mengingatkan firman itu kembali, dan itulah yang akan menguatkan atau membangkitkan kembali iman dan pengharapan kita. Latihlah diri kita setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin.